Tapi aku nggak merasakan sakit hati karena perbuatan Marni yang jelas-jelas telah menikamku dari belakang itu. Tapi aku sangat merasa sedih karena aku menyadari aku akan melepaskan Marni. Aku akan kehilangan Marni. Tak ada rasa sakit hati. Mungkin aku lebih merasa sadar diri jika aku memang tak bisa menjadi suami yang baik baginya. Urusan aku dengan Marni selesai dalam waktu 1 minggu. Perceraian telah kurus dengan bantuan Pak Ferdi. Akhirnya palu hakim pun berbunyi menandakan perceraian kami telah terjadi. Tentu dengan bantuan bukti serta saksi yang dilakukan Marni di belakangku. Hak anak jatuh di tanganku. Makanya Nina tetap bisa bersamaku. Nida bahkan membenci ibu kandungnya sendiri. Ya mau gimana lagi, Nina sudah dewasa. Dia mengerti mana yang baik, mana yang tidak. Aku juga tidak bisa melarangnya untuk membenci ibunya sendiri. Awalnya Marni memintaku untuk tidak menceraikannya. Namun aku sudah putuskan aku tak mau menerima Marni lagi, yang sudah bermain api di belakangku. Marni sampai histeris saat aku memutuskan hubungan kami, walau akhirnya mau menerima keputusanku. Setelah aku menjelaskan bahwa aku tidak marah padanya, aku memaafkan perbuatan Marni padaku dan berharap yang terbaik buatnya. Tapi tidak dengan Pak Ferdi dan Pak Al. Setelah yakin aku tak akan mau kembali pada Marni, kedua sahabatku itu memperpanjang urusan tertangkapnya Marni dan Antoni di hotel hingga menjadi urusan direktur utama tempat Antoni bekerja. Kabar terakhir aku dengar, Antoni dan Marni akan segera menikah. Karena Antoni juga seorang duda tua yang telah ditinggal istrinya 10 tahun yang lalu. Aku sungguh tak peduli lagi padanya. Ya, seluruh perasaanku padam, bahkan tak pernah sempat merasakan sakit hati. Aku lebih menyadarkan diriku yang mungkin karena aku bukan yang terbaik buatnya. Mungkin karena aku pernah mengalami rasa sakit hati yang sangat hebat saat Nida meninggalkanku. Sehingga aku tak lagi merasakan sakit saat Marni. Aku cukup merasa bersyukur di sini karena ternyata kehilangan Marni tak sepenuhnya melukai hatiku. Kupikir luka yang dibuat Nida sedemikian hebatnya sehingga luka yang ditolak Marni seakan tak ada artinya. Duh Gusti, kenapa malah jadi teringat pada Nida begini? Masih di bulan November, masih dengan Ivan Mahendra yang tak hentinya memikirkan Anida Handayani. Sebulan sebelum 3 pesan dari Nida masuk ke ponselku sore itu, 2 minggu setelah aku bercerai dengan Marni. Aku berangkat ke Lombok lagi dan kini aku berdiri di depan rumah wanita yang begitu aku cintai. Setelah mengucap salam, sesosok wanita berkerudung putih dengan gamis biru muda menggunakan cadar tampak keluar dari dalam. Aku terpana menatap tak berkedip. Di hadapanku kini berdiri seorang wanita yang selama ini tak pernah hilang dari ingatanku. Wanita yang sering menghias mimpiku. Wanita yang selama ini menghilang dariku. Dan ada yang berbeda darinya lagi, dia kini memakai kacamata. Dari balik kacamatanya, 2 bola mata kecoklatan yang indah itu, dia menatapku sejenak untuk kemudian kembali menundukkan wajah. Assalamualaikum Kak. Ya Tuhan, aku sangat merindukan sapaan lembutnya. Waalaikumsalam. Nida duduk di hadapanku. Di sebuah meja di teras terbuka gerai resto siap saji. Nida sengaja mengajakku ke sini karena katanya nggak enak jika ngobrol di rumah. Tak biasa, alasannya karena takut tetangga mengunjingnya. Aku paham. Aku memesan secangkir kopi hitam, sedangkan Nida tak memesan sama sekali. Aku lagi-lagi paham dia tak mungkin melepas di hadapan pria yang bukan muhrimnya. Apa kabar, Nid? Tanyaku berharap akan menjadi obrolan karena sejak berangkat tadi Nida lebih banyak diam. Alhamdulillah baik saja Kak. Kakak sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga seperti yang Nida lihat sekarang. Kakak agak kurusan sekarang. Ya, kurusan karena setiap detik memikirkanmu.
Saat kulihat Nida menatapku, lalu detik berikutnya dia menundukkan wajahnya seperti biasa. Aku sudah tidak sabar menceritakan kepadanya jika aku sekarang sudah berstatus. Sekilas Nida melirik menatap mukaku. Aku bisa bilang begitu karena sejak tadi Nida lebih banyak menunduk, menghindari terlalu sering kontak mata denganku kecuali ada ucapanku yang bisa menarik perhatiannya. Oh iya, pasti kakak datang ke Lombok karena ada urusan pekerjaan seperti biasanya kan? Tidak, aku datang ke sini sengaja untuk menemuimu karena ada yang ingin kakak ceritakan ke kamu. Apa itu kak? Kakak sekarang sudah berstatus duda. Kakak sudah bercerai dengan istri kakak. Nida terdiam, aku masih belum bisa membaca apa yang kini di pikirannya karena aku tak dapat melihat ekspresinya, wajahnya tertutup kain cadar. Dan kini kakak telah bebas, kakak bebas untuk memilih wanita lain untuk menjadi istri kakak dan itu kamu, Anida. Kakak ngawur, ujarnya. Aku menatap wanita yang ada di hadapanku ini dalam-dalam berharap dia mau membalas menatapku, tapi Nida tetap tertunduk. Agak lama kami terdiam, aku merogoh saku dan mengeluarkan bungkus rokok, lalu menghisapnya sebatang. Nida menatapku. Kakak juga merokok sekarang, ujarnya dingin. Bukannya aku sejak lama merokok. Tapi kenapa Nida baru tahu sekarang? Dulu memang aku berusaha untuk tidak merokok di hadapan kamu. Tapi kini berbeda, Nid. Mungkin karena perubahan, Nid. Jawabku sambil mengembuskan asap rokokku berpaling menatap ke arah lain. Mungkin gak sama dengan saat kamu mulai menutup diri dengan cadarmu itu. Tapi konsepnya tetap sama. Perubahan. Tak kenapa aku menjawab seperti itu. Aku hanya gak suka ternyata Nida masih bisa berpikir, bisa mengatur aku sepenuhnya. Gak suka dengan nada komplainnya saat aku menyalakan rokok. Nida menghela nafas. Boleh jujur, Nida gak suka ngelihat kakak ngerokok. Katanya dengan nada yang jelas terdengar kecewa. Kakak juga gak suka saat Nida memutuskan hubungan kita. Jawabku sekenanya, gak ada korelasinya, sergahnya. Terus terang aku gak suka dengan perubahan suasana yang tiba-tiba ini. Aku dan Nida tiba-tiba merasa canggung. Pembicaraan kami jelas menjadi tak enak. Aku mematikan rokok yang aku hisap itu di aspat dan menghirup kopi hitamku. Kami kembali terdiam. Kakak akan berhenti merokok mulai hari ini, kataku sambil meremas kotak rokok yang masih terisi separuhnya itu. Kamu gak suka kakak merokok? Fine, demi kamu apapun kakak lakukan. Nida hanya menatap semua perbuatanku tanpa berkomentar apa-apa. Sekarang kapan kamu akan kembali pada kakak? Nida terkejut atas pertanyaanku. Nida gak nyuruh kakak berhenti merokok, tukasnya agak emosi. Nida hanya bilang Nida gak suka ngelihat kakak merokok, itu aja. Kakak juga gak minta kamu melepas cadarmu kan? Jawabku juga agak emosi. Kakak hanya bertanya kapan kamu kembali pada kakak, itu aja. Apalagi sekarang keadaan kita sudah sama-sama sendiri. Kakak ingin kamu menjadi istri kakak yang sah. Kami saling menatap penuh emosi. Aku merasa sangat kecewa pada suasana yang terjadi saat ini. Kau merasakan betapa aku masih sangat mencintai Nida walau kini kami saling menatap dengan penuh emosi. Maafkan kakak, kataku lemah menyadari tak ada alasan untuk apa aku emosi. Kakak masih bisa melupakan kamu, Mei. Kakak masih belum bisa menghilangkan harapan kakak pada kamu. Tertunduk ribuan macam pikiran memenuhi otakku, tapi tersumbat semua karena aku tak ingin mengecewakannya lagi saat ini. Apakah ini yang membuat kakak bercerai dengan istri kakak? Apakah karena kakak sebagai suami malah memikirkan wanita lain? Telak, aku bahkan tak mampu berkata-kata lagi. Tunduk dan hanya bisa mendesah dengan nafas yang berat. Aku bercerai karena aku bukan suami yang baik buatnya, karena aku hanya memikirkanmu, itu saja. Itu yang salah kak dalam agama itu. Alah, agama. Sudahlah Nid, aku juga paham mana yang baik mana yang buruk. Tapi setidaknya aku tak pernah menyakiti hati istriku meski itu sekali saja.
Terdengar satu helaan nafas dari Nida sambil memalingkan wajahnya ke samping. Kakak minta maaf karena tak bisa menjadi seperti yang kamu harapkan. Nida masih terdiam, aku pun terdiam, kami sama-sama sibuk dengan isi otak kami masing-masing. Seandainya kakak mau mengupayakan itu semua karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nida yakin kakak akan bisa berhasil melupakan Nida. Minimal kakak akan bisa melupakan semua kenangan kita, dan tentu kakak tidak akan bercerai dengan istri kakak. Aku mengerang dengan nafas tertahan. Ini tidak ada hubungannya dengan percayaan kakak dengan Marni. Mengerti? Aku suka denganmu. Aku jauh lebih dari apa yang kamu pikirkan. Tapi setidaknya aku tak pernah menyakiti hati Marni, meski itu secuil saja. Aku sudah membuat diriku menjadi bajingan. Mengambil sapu tangan dari tasnya, lalu tangannya bergerak membuka kacamatanya. Dengan sapu tangan itu, Nida menyeka air matanya yang menggenang. Tanpa pernah aku sadari sejak kapan dia mulai menangis. Ya Tuhan. Aku sudah menyakiti lagi wanita yang sangat aku cintai. Bahkan sekali ini dengan cerita sepenuhnya hampir fiktif, karena setelah mengenalnya, aku tak pernah melakukannya lagi dengan wanita manapun. Aku terdiam, menyesali apa yang sudah terjadi sambil menunggu. Menit demi menit berlalu dalam diam yang menyesakkan. Kenapa nggak memilih jalan yang baik, Kak? Seharusnya kakak tahu daripada berbuat seperti itu, seharusnya akan lebih baik jika kakak mendalami agama. Pernah, Nid? Kakak pernah seperti itu? Pernah, maksudnya? Aku menatap jauh keluar, menerawang ke sebuah masa yang sangat malu untuk aku kenang lagi. Kakak pernah berusaha menjadi seperti kamu. Nida kini sudah menatapku tanpa berkedip, menanti kelanjutan ceritaku. Pernah berusaha menjadi seseorang yang seperti kalian, berusaha memahami apa yang kamu maksud dengan menjadi seperti kamu. Sebenarnya kakak bisa menjalani itu semua selama beberapa pekan. Lalu kemudian kakak berhenti dan memilih cara kakak sendiri untuk melupakan kamu. Kenapa sampai harus berhenti? Tanya Nida di tengah pemahamannya tentang apa yang aku maksud. Karena kamu, aku menatapnya dalam-dalam. Kakak masuk ke sana dengan tujuan agar kamu bisa melihat kalau kakak bisa menjadi seperti kamu. Omongan kamu bahwa lelaki yang baik akan mendapatkan wanita yang baik malah justru menjadi racun buat kakak. Tak ada niat lain berada di sana selain dengan tujuan agar kamu bisa menjadi jodoh kakak. Dan niat itu membuat kakak menjadi zombie di tengah kumpulan orang-orang itu, Nid. Kakak berbeda, karena kakak berada di sana tidak dengan niat yang sama dengan mereka. Tidak sama dengan kamu saat ninggalin kakak, sampai akhirnya kakak menyerah. Kakak akhirnya bisa merasakan betapa susahnya kamu dulu berada di sana, sampai-sampai kamu harus mengorbankan kakak. Kakak akhirnya meninggalkan itu semua, Nid, dengan pengorbanan yang juga sama besarnya keluar dari sana dan memilih cara kakak sendiri dengan mengorbankan kesempatan untuk dilihat oleh kamu bahwa kakak sudah berubah. Kakak membuang kesempatan untuk kamu melihat kakak sudah berjenggot dan bercelana cantik. Kakak membuang semua harapan kakak untuk bisa berjodoh dengan kamu saat itu. Dan berharap akan ada keajaiban suatu saat nanti, saat dimana kakak akan memperoleh hidayah yang sama dengan yang kamu peroleh dulu, saat dimana niat kita hanya untuk berbakti, mengharapkan ridho dari yang maha kuasa. Kakak dulu nggak mampu ikhlas, nih. Semua alasan pada apapun yang kakak lakukan semua hanya tentang kamu. Ada rasa lega yang teramat sangat saat aku bisa menceritakan itu semua. Seakan seluruh beban hatiku selama ini berhasil aku lepaskan. Nida terdiam menatapku, matanya tampak berkaca-kaca. Maafkan kakak karena selalu menyalahkan Nida karena sudah meninggalkan kakak dan melukai kakak. Seandainya waktu bisa diulang, Nida akan kembali untuk memperbaiki itu semua, Kak. Kata Nida lirih sendu menatapku. Seandainya kakak diberi kesempatan untuk memperoleh kembali sesuatu yang pernah hilang dari hidup kakak, maka kakak hanya akan meminta kamu untuk kembali menjadi milik kakak. Kakak masih sangat mencintai kamu, Nid. Apapun yang terjadi dalam hidup kakak, tak pernah sedetik pun kakak berhenti mencintai kamu. Kakak nggak tahu apakah harus bangga bisa menyampaikan kebenaran ini kepadamu, atau malah seharusnya harus malu karena gagal move on. Nida menatapku untuk kemudian mengusap matanya, kemudian memakai kacamatanya kembali. Dulu kakak selalu segera menghapus air mata Nida jika Nida menangis. Katanya lembut sambil tersenyum. Bahkan saat air matanya masih belum mengalir pun kakak sudah mengusap mata Nida.
Kakak tadi hampir nggak bisa menahan diri nih, hampir maju untuk mengusap air mata kamu dan membawa kamu dalam pelukan kakak. Jawabku getir. Tapi setelah kakak pikir-pikir, nanti saja kakak lakukan itu lagi setelah kita menikah. Sebuah senyum baru kusadari ketika matanya tak berpaling dariku beberapa detik lamanya. Rupanya kita bisa mengetahui orang senyum tidaknya walau memakai cadar dari bagian sekitar matanya. Lalu detik berikutnya yang menundukkan wajahnya menutupi rasa jengah. Kamu belum memberikan jawaban. Jawaban yang mana? Mengajakmu menikah. Nida menatapku dengan tatapan tuduhnya. Apakah kamu masih mencintai kakak? Apakah kamu ingin menikah dengan kakak? Nida sayangku. Pertanyaan kakak itu seperti kakak nggak mengenal Nida aja. Katanya lembut dan kemudian aku terkejut saat Nida meraih kedua tanganku dan menggenggamnya erat. Kak, seandainya kakak mendapatkan izin dan kehendak Allah untuk menikah dengan Nida, maka tak perlu khawatir, Nida nggak akan kemana-mana. Dan yakinlah, jika saat ini Nida ditanya siapa pria yang Nida inginkan untuk menjadi suami Nida nantinya, maka yakinlah yang Nida mau hanya kakak yang jadi suami Nida. Jadi kapan kakak bisa melamar? Tak ada kata lamar-melamar dalam agama, Kak. Jika kakak sudah niatkan, silahkan berkunjunglah ke rumah. Memintalah dengan baik-baik kepada orang tua Nida. Jika Allah menghendaki, insya Allah semua akan berjalan dengan sesuai yang kita inginkan. Baiklah, mungkin sekarang kakak belum menyiapkan apa-apa. Kakak akan pulang ke Denpasar menyiapkan segalanya. Setelah itu kakak akan melamarmu. Silahkan kak, Nida nggak akan kemana-mana kak. Ya kak, sampai kapan kamu mau menggenggam tangan kakak? Astagfirullahaladzim, ya Allah. Nida segera tersadar, lalu melepaskan tanganku dan menunduk. Maaf kak, Nida hanya manusia biasa, masih punya perasaan.